Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Keganasan menyapu dari dalam pusaran spasial dan meresap ke seluruh tempat. Suhu sepertinya menjadi sedingin es saat ini. Banyak tatapan di dalam aula kuno yang sedikit terkejut, ketika mereka melihat ke arah pusaran spasial yang terbuka sekali lagi. Jelas sekali, mereka dikejutkan oleh aura ganas mengerikan yang tiba-tiba muncul. Mata Su Tianhuo dan Mu Huang juga menyatu pada saat ini. Mereka segera melihat pusaran spasial sementara ekspresi lucu di wajah mereka sebelumnya sedikit berkurang. Karena memiliki aura seperti itu, kemungkinan besar orang ini tidak seperti kuda hitam pemula yang pernah mereka temui sebelumnya, yang menjadi kuat dalam semalam dengan mengandalkan harta karun. Sosok yang sangat kuat perlahan muncul dari dalam pusaran spasial di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, sosok itu berjalan ke depan dan muncul di hadapan semua orang sambil ditemani oleh aura ganas yang merembes ke sekitarnya. Tubuh sosok seperti raksasa yang kuat ditutupi dengan bekas luka yang mencolok. Mereka bersilangan satu sama lain seperti banyak kelabang pemanjat. Sebuah batang logam berwarna hitam ditopang di bahunya, menyebabkan dia tampak seperti iblis penggerak gunung yang berasal dari zaman kuno. Auranya sangat menakutkan. Tubuh Jenderal Gunung Mu Huang itu sudah cukup mempesona. Namun, di hadapan tubuh seperti raksasa ini, dia tampak tidak berarti. Api kecil? Lindong awalnya terkejut ketika dia melihat sosok kuat yang telah melangkah maju. Ekspresi gembira segera muncul di matanya. Sosok ini tentu saja adalah api kecil, yang telah keluar dari retretnya di Aula Macan Putih. Setelah 4 bulan menjalani latihan pahit yang keras, aura api kecil sudah menjadi sangat menakutkan. Keganasan semacam ini bahkan menyebabkan Lindong merasa sedikit takut. Dia benar-benar tidak tahu latihan keras macam apa yang dialami api kecil selama periode waktu ini. Kakak. Warna merah pada mata binatang buas berwarna merah darah milik api kecil menghilang bagaikan semburan air ketika tatapannya beralih ke Lindong. Senyuman konyol muncul di wajah galak itu, benar-benar menghancurkan atmosfer sengit yang diciptakan sebelumnya. Beberapa orang yang bermata tajam mengalihkan pandangan mereka ke Lindong dan api kecil dengan sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Jelas sekali, tidak disangka kalau orang yang tampak seperti binatang buas dari zaman kuno ini, ternyata memperlihatkan penampilan konyol seperti itu di depan Lindong. Tikus kecil yang berada di sampingnya menyilangkan tangan di depan dada, dan tatapannya menatap api kecil dengan penuh minat. Dia sambil tersenyum berkata, "Hehe. Sepertinya orang ini telah memperoleh cukup banyak selama periode waktu ini. Kakak kedua, apakah kamu memiliki tubuh fisik sekarang?" Api kecil mengalihkan perhatiannya ke arah tikus kecil, lalu dia membuka mulutnya dan tersenyum. Meskipun ini pertama kalinya dia melihat tikus kecil dalam wujud ini, dia masih bisa merasakan aroma familiar dari tikus kecil itu melalui inderanya yang tajam. Marten kecil mengangguk dengan malas. Segera setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan ekspresinya langsung berubah. Ia berkata dengan marah, "Omong kosong, kakak kedua. Kakek Marten sudah hidup lebih lama dibandingkan kalian berdua." Api kecil menggaruk kepalanya. Setelah itu, dia meraih tongkat berwarna hitam di tangannya dan berbicara dengan jujur dan jujur, "Kakak berkata bahwa kamu adalah saudara laki-laki kedua. Oleh karena itu, kamu adalah saudara laki-laki kedua." Wajah tampan tikus kecil langsung berubah menjadi seperti hati babi setelah mendengar ini. Sepertinya dia akan melompat marah. Bukankah terlalu lucu untuk mengadakan pertunjukan seperti itu di sini? Gangguan tidak menyenangkan ini muncul dari mulut Su Tianhuo. Saat ini, senyuman di wajahnya sudah menghilang. Matanya sangat dingin ketika dia menatap api kecil sebelum perlahan berkata, "Kaulah orang pertama yang berani memerintahkan kekaisaran Gan Agungku untuk tersesat. Kalau begitu ayo bertarung." Raut wajah api kecil yang sederhana dan jujur langsung menghilang. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Batang logam di rambutnya mengeluarkan peluit saat merobek udara sebelum langsung menunjuk ke arah Su Tianhuo. Segera, aura ganas sekali lagi keluar dari dalam tubuhnya. Ekspresi mata kelompok Su Tianhuo tenggelam perlahan saat melihat ini. Terlihat jelas bahwa ini pertama kalinya mereka bertemu dengan orang yang berani bersikap sombong di hadapannya.
Ini bukan pertama kalinya aku bertemu orang-orang yang menganggap dirinya jagoan, hanya karena mereka mendapat warisan. Namun, ini pertama kalinya aku bertemu orang sepertimu yang bersikap sombong. Zhu Tianhuo menghirup udara dalam-dalam. Senyuman sekali lagi muncul di wajahnya. Namun, senyuman ini mengandung niat membunuh yang kuat. Tampaknya sikap kelompok Lindong sudah mulai membuat marah orang hebat ini, yang merupakan salah satu dari 4 jenderal Kekaisaran Gan Agung. Kami adalah anggota Kekaisaran Gan Agung. Mu Huang itu, yang dari tadi diam, tiba-tiba membuka mulutnya perlahan dan berbicara. Suaranya yang rendah dan dalam membawa tekanan yang besar. 3 kata terakhir itu bisa dianggap sebagai eksistensi yang tak seorang pun mampu menyinggung perasaannya di medan perang kuno ini. Aku tahu, namun, 3 kata ini saja masih jauh dari cukup untuk membuat kita menyerahkan warisan yang telah kita peroleh dengan susah payah. Lindong juga tersenyum. Dia menyadari tekanan yang ditimbulkan oleh 3 kata ini. Namun, di saat yang sama, mustahil baginya untuk mundur karena hal itu. Mereka telah berusaha terlalu keras untuk mendapatkan warisan ini. Lupakan kerajaan super. Bahkan jika sekte super menginginkan mereka dengan patuh menyerahkan warisan, Lindong akan menerkam dan menggigit mereka jika dia didorong terlalu jauh. Seluruh kota menjadi lebih tenang saat ini. Setiap orang di sini memiliki beberapa keterampilan dan secara alami dapat dengan jelas mendengar kata-kata dari langit yang tidak disembunyikan secara khusus. Ketika mereka mendengar kata-kata Lindong, cukup banyak dari mereka menghirup udara dingin dalam hati mereka. Mereka sudah mendengar bahwa orang ini tidak takut apapun. Namun, mereka tidak menyangka kalau Lindong akan bertindak begitu tangguh dalam menghadapi kerajaan super seperti itu. Tulangnya keras sekali. Tianzhen, yang berada di depan aula berwarna emas, juga tertawa dingin sambil melihat ke langit. Matanya mengandung ekspresi sombong yang kaya. Dia tahu bahwa sikap kelompok Lindong akan menutup satu-satunya jalan mundur mereka. Kamu akan menyesali ini. Anehnya, Zhu Tianhuo tidak menjadi marah ketika mendengar jawaban Lindong. Sebaliknya, dia berbicara dengan tenang. Senyuman juga muncul di wajah diam Mu Huang di belakang. Senyuman ini sepertinya mengandung ejekan. Tangannya yang besar perlahan-lahan melengkung sebelum aura agung tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya seperti badai. Bang! Api kecil berjalan maju. Bayangan dari tubuhnya yang besar langsung menutupi Mu Huang. Kilatan tajam juga melintas di matanya, sementara batang logam di tangannya merobek udara dan menghantam Mu Huang dengan keras. Mata Mu Huang dingin. Dia melompat ke depan dan cahaya keemasan terang langsung melonjak ke seluruh tubuhnya. Lengan emas asli langsung membuat kepala bersentuhan dengan batang logam. Dentang. Suara jelas dari logam yang bersentuhan terdengar. Riak energi yang bisa dilihat dengan mata telanjang segera melonjak. Udara di sekitarnya mengeluarkan suara dengungan yang menusuk telinga di bawah tekanan seperti itu. Badai liar melanda menyebabkan tubuh api kecil dan Mu Huang bergetar hebat. Setelah itu, keduanya mundur setengah langkah secara bersamaan. Adegan ini muncul di banyak mata di aula kuno. Segera, ekspresi banyak orang berubah. Sebagian besar orang di sini pernah mendengar tentang kekuatan Mu Huang. Dikabarkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk mencoba kesengsaraan nirwana keempat. Selain itu, dia adalah orang kuat yang telah naik ke peringkat nirwana. Awalnya, semua orang berpikir bahwa hasil pertarungan antara keduanya pasti akan menjadi hasil yang sepihak. Namun, mereka tidak menyangka kalau keduanya sebenarnya setara. Apakah susunan pemain Lindong tanpa sadar menjadi sekuat ini? Bang! Api kecil yang setengah langkah mundur baru saja mendarat, ketika dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Kilatan darah di matanya malah menjadi lebih pekat. Keinginan haus darah untuk berperang perlahan muncul di wajahnya. Detik berikutnya, kaki api kecil menginjak langit dan benar-benar berubah menjadi pancaran darah yang melesat ke depan. Batang logam di tangannya berubah menjadi bayangan batang liar dan keras yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti badai yang membawa momentum mengejutkan saat menutupi Mu Huang. Ekspresi Zhu Tianhuo segera berubah menjadi sangat dingin ketika dia melihat api kecil langsung melewatinya dan menyerang Mu Huang. Dia mengepalkan tinjunya dan tombak api merah terang muncul. Tombak itu bergetar, membentuk lengkungan tajam dan dengan cepat menembus tenggorokan api kecil. Dentang. Namun, tepat sebelum serangan Zhu Tianhuo berjarak 10 kaki dari api kecil,
seberkas cahaya dingin menyerbu dan langsung mengenai ujung tombaknya. Tubuh Lindong juga muncul di depan Zhu Tianhuo pada saat bersamaan. Izinkan aku menjadi lawanmu, kamu tidak boleh ikut campur dalam pertempuran mereka. Lindong memegang tombak tulang buaya surgawi di tangannya dan berbicara dengan lembut. Dia tersenyum menatap Zhu Tianhuo, yang matanya perlahan menjadi gelap dan serius. Apakah kamu yakin kamu memiliki kualifikasinya? Zhu Tianhuo menatap Lindong. Senyuman di sudut mulutnya perlahan menunjukkan bekas keganasan. Lindong tersenyum, tanpa berkata apa-apa lagi sambil perlahan mengangkat tombak tulang buaya surgawi di tangannya. Dia mengarahkan jarinya ke arah Zhu Tianhuo di cakrawala. Provokasi itu adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan lagi. Kamu adalah orang yang berada di peringkat nirvana. Akankah aku memiliki kualifikasi untuk naik ke peringkat nirvana jika aku mengalahkanmu? Kemarahan di sudut mulut Zhu Tianhuo menjadi semakin pekat. Dia tidak lagi memiliki penampilan kasual seperti sebelumnya. Riak menakutkan ini perlahan menyebar dari tubuhnya. Suara seramnya bergema di aula kuno ini. Kamu terlalu banyak berpikir, orang mati tidak akan memiliki kualifikasi apapun. Hati semua orang terguncang ketika niat membunuh Zhu Tianhuo semakin kuat. Mereka tahu bahwa Zhu Tianhuo tidak akan membiarkan masalah ini berhenti hari ini. Yuan power yang dahsyat keluar dari tubuh Zhu Tianhuo dalam sekejap. Undulasinya jauh melebihi kekuatan praktisi tahap 3 Yuan Nirvana biasa. Saat dia merasakan gejolak itu, ekspresi Lindong menjadi sedikit lebih serius. Meskipun nada suara Zhu Tianhuo arogan, tidak ada yang dapat menyangkal bahwa dia memang berhak untuk bersikap demikian. Pertunjukan kekuatan seperti itu memang melampaui kuda hitam yang menjadi kuat dengan menemukan beberapa harta karun. Namun, kekuatan Lindong tidak diperoleh dalam semalam dengan bantuan harta karun. Sejak dia melangkah ke medan perang kuno dengan kekuatan tahap manifestasi tingkat lanjutnya, dia bekerja dengan mantap dan mengalami banyak pertempuran berdarah dan latihan pahit sebelum mencapai apa yang dia miliki saat ini. Oleh karena itu, jika Zhu Tianhuo memperlakukan Lindong seperti kuda hitam tak bijaksana lainnya, hasilnya akan jauh melebihi ekspektasi Zhu Tianhuo. Marten kecil, serahkan dia padaku. Kau tidak perlu melakukan apapun, tiba-tiba Lindong berkata sambil menoleh dan melirik ke arah tikus kecil. Mendengar ini, tikus kecil sedikit mengernyit. Namun, dia tahu bahwa Lindong khawatir tikus kecil akan mengungkapkan identitasnya secara tidak sengaja. Oleh karena itu, dia hanya bisa melambaikan tangannya dan dengan malas menjawab, tentu. Lagi pula aku tidak punya keinginan untuk melawan lawan seperti ini. Mendengar kata-kata ini, Lindong tak berdaya menggeleng sebelum berbalik. Benar saja, dia dan melihat ekspresi Zhu Tianhuo menjadi gelap. Tampaknya dia cukup kesal dengan kata-kata tikus kecil. Aku harap kalian berdua masih bisa bersikap keras kepala nanti. Zhu Tianhuo meraung. Yuan power tanpa batas mengelilingi tubuhnya dan menyebar bagaikan gelombang pasang. Dia perlahan mengangkat tombak merah di tangannya dan mengarahkan ujung dinginnya ke Lindong. Lindong mengangkat alisnya sedikit. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, rasa dingin di mata Zhu Tianhuo muncul. Tiba-tiba, tubuhnya menerjang ke depan sambil mengacungkan tombak merah itu. Banyak rentetan tombak setajam silet yang diarahkan ke titik vital tubuh Lindong. Saat tombak-tombak itu menyerang Lindong, bayangan tulang tombak yang setajam silet menyapu dan bertabrakan dengan ganas dengan tombak-tombak itu. Segera, percikan api meletus saat hembusan angin kencang menyapu titik kontak mereka. Setelah menahan serangan dari Zhu Tianhuo, Lindong maju bukannya mundur. Dengan satu langkah ke depan dan sentakan lengannya, tombak tulang di tangannya membentuk lengkungan licik di udara sebelum dengan kejam menusukkannya ke jantung Zhu Tianhuo. Ketika Zhu Tianhuo melihat betapa kejamnya serangan Lindong, dia mendengus dingin. Setelah itu, badan tombaknya melengkung aneh pada sudut yang menakjubkan dan dengan paksa menangkis tulang tombak yang masuk. Setelah serangan Lindong dihentikan, matanya berkedip saat serangan hiruk pikuk sekali lagi meledak. Keduanya ahli dalam menggunakan tombak. Saat mereka saling bertukar pukulan, bayangan tombak menari-nari di seluruh langit. Masing-masing dari mereka menempati satu sisi langit saat kerlap-kerlip bunga api yang muncul menyilaukan mata semua orang. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada aula kuno. Saat keduanya saling bertukar pukulan,
Wajah beberapa praktisi yang tanggap menjadi semakin serius. Mereka menyadari bahwa Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, bahkan dalam menghadapi serangan kuat dari Zhu Tianhuo. Tombak tulang di tangannya mampu memblokir serangan Zhu Tianhuo dengan sempurna. Pada saat ini, semua penonton dengan jelas memahami bahwa kemampuan Lindong telah menguat berkali-kali sejak dia pertama kali melangkah ke medan perang kuno. Sementara itu, di sisi lain, Api Kecil dan Jenderal Gunung Muhuang berada dalam pertarungan yang berbeda. Keduanya ahli dalam bertarung dengan kekerasan. Pertarungan saat ini menggambarkan benturan terus-menerus antara tinju dan batang logam, pemandangan yang sangat memuaskan secara visual. Tubuh Muhuang diselimuti oleh cahaya keemasan yang cemerlang. Jelas, dia telah mendorong tubuh emas nirwana hingga batasnya. Sebaliknya, Api Kecil ditutupi oleh baju besi berwarna darah yang bersinar. Aura jahat yang kuat menyebar dari tubuhnya dan sepertinya memberikan efek menekan pada Muhuang. Api Kecil awalnya adalah binatang iblis dan telah menjalani banyak pelatihan yang sulit. Meskipun Muhuang telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam melatih tubuh fisiknya, jelas bahwa dia masih belum bisa menandingi Api Kecil. Ditemani oleh sonic boom yang menusuk telinga, batang logam hitam itu merobek udara. Saat tongkat itu melakukan kesalahan kecil, tongkat itu melewati pertahanan Muhuang dan menghantam bahunya dengan keras. Sebuah kekuatan yang kuat dan kejam meledak di bahu Muhuang. Tubuh berotot Muhuang terlempar ke belakang beberapa langkah setelah satu pukulan dari tongkat api kecil. Cahaya keemasan di bahunya juga sedikit meredup. Tentu saja pemandangan ini disaksikan oleh semua penonton di bawah. Segera, serangkaian desahan yang mengkhawatirkan terjadi di kota. Rupanya, tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa orang seperti Api Kecil akan bisa mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan daripada Muhuang dalam pertarungan. Di depan aula emas, ekspresi wajah Tianzhen sedikit berubah saat melihat pemandangan ini. Tampaknya warisan sekte misterius telah memberikan banyak manfaat bagi duo Lindong. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu mencapai prestasi seperti itu. Saat Tianzhen memikirkan hal ini, ekspresinya berubah menjadi sangat kesal dan marah. Awalnya, dialah yang seharusnya menerima peningkatan kekuatan besar dari warisan. Kalian bajingan, apa menurutmu mudah sekali berurusan dengan 4 jenderal kekaisaran Gan Agung? Aku khawatir masih terlalu dini untuk berpuas diri. Tianzhen mencibir dengan sinis saat tatapan menyeramkan muncul di matanya. Tombak tulang setajam silet Lindong menyapu telinga Zhu Tianhuo dengan kecepatan kilat, angin dingin yang mengakibatkan helaian rambut terangkat. Segera setelah itu, telapak tangan Lindong melesat dan bertabrakan dengan telapak tangan Zhu Tianhuo. Suara rendah dan dalam bergema saat hembusan angin menyapu seluruh area. Kedua tubuh mereka secara bersamaan didorong ke belakang. Cukup mumpuni, kau memang berbeda dari kuda-kuda hitam yang pernah kulihat sejauh ini, kata Zhu Tianhuo sambil menyentuh telinganya sambil menatap Lindong dengan dingin. Tubuh Lindong tegak seperti tombak. Tombak tulang di tangannya diarahkan ke tanah secara miring, sementara seluruh tubuhnya diamuk dengan yuan power yang tak terbatas. Penampilannya yang perkasa sama sekali tidak kalah dengan Zhu Tianhuo. Sepertinya temanmu bukan tandingan kakakku, Lindong tersenyum acuh tak acuh sambil melirik pertempuran lain yang sedang berlangsung. Masih terlalu dini untuk sampai pada kesimpulan seperti itu, Zhu Tianhuo tertawa dingin. Segera setelah itu, ekspresi wajahnya berangsur-angsur menegang dan tangannya mulai membentuk serangkaian segel tangan yang aneh. Sementara itu, yuan power yang menggelegak di sekujur tubuhnya tiba-tiba berkobar. Aku berbeda dari orang-orang sepertimu yang mengandalkan warisan. Landasan kerajaan super bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang-orang sepertimu dari kerajaan tingkat rendah. Saat Zhu Tianhuo hendak mengambil tindakan, suara ledakan yang dalam tiba-tiba terdengar dari pertempuran di sisi lain. Orang hanya bisa menyaksikan tubuh Muhuang tampak membesar sementara gelombang yuan power yang dahsyat dan dahsyat menyapu seluruh area. Lindong mengamati fluktuasi energi yang tiba-tiba meningkat di sekitar tubuh duo Zhu Tianhuo, matanya berubah menjadi lebih serius saat dia berbicara dengan lembut, akhirnya mengungkapkan kekuatanmu yang sebenarnya. Saat segel tangannya berubah, kekuatan yuan di sekitar tubuh Zhu Tianhuo anehnya menjadi merah cerah. Dari jauh tampak seperti lautan api yang membakar cakrawala. Saat lautan api meluas, tubuh Zhu Tianhuo juga berubah menjadi merah.
Warna rambut merah menyalanya semakin dalam menjadi rona kemerahan gelap hingga rambutnya tampak seperti darah segar yang mengalir. Praktis setiap mata di seluruh kota tertuju ke langit. Mereka bisa merasakan kengerian serangan yang hendak dilancarkan oleh duo Zhu Tianhuo. Tampaknya duo Zhu Tianhuo tidak ingin pertarungan berlanjut lebih lama lagi. Lindong, fakta bahwa kalian berdua mampu mendorong kami ke tahap ini jelas merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Saat lautan api meluas, suara booming Zhu Tianhuo bergemuruh dari dalam. Mendampingi suaranya adalah gelombang suara yang panas. Sosok Zhu Tianhuo samar-samar terlihat di lautan api. Detik berikutnya, lautan api mulai bergulung-guling ketika ruang di atas lautan api mulai pecah dan bayangan besar yang seluruhnya dilalap api perlahan-lahan muncul. Saat sosok berapi ini muncul, suhunya naik dengan cepat, menyebabkan Yuan Power di sekitarnya mendidih dalam sekejap. Mengom. Sementara itu, tubuh Mu Huang bertambah beberapa kaki. Warna kulitnya dengan cepat berubah menjadi coklat duniawi dan seseorang bahkan dapat melihat retakan dan pola urat di kulitnya yang memberikan kesan berat dan stabil seperti gunung. Dari jauh, Mu Huang pada dasarnya telah menjadi gunung kecil. Banyak desahan terdengar di seluruh kota, setiap pandangan dipenuhi ketakutan dan semangat. Seni bela diri seperti itu adalah sesuatu yang mereka dambakan siang dan malam. Seperti yang diharapkan dari sebuah kerajaan super, menarik. Lautan api terpantul di mata Lindong. Saat apinya menyala, lengannya diturunkan sedikit sebelum tangannya yang ramping perlahan-lahan terulur dari lengan bajunya. Di kedalaman matanya, jejak api yang menari melonjak keluar. Lindong, selanjutnya, kami akan membiarkan kalian berdua menyaksikan seni bela diri jiwa kekaisaran Gan Agung. Kalian tidak akan menyesal mati karena seni bela diri ini. Sebuah suara yang dalam tiba-tiba bergema dari lautan api. Saat berikutnya, api mulai menyala dengan panik saat sosok yang menyala-nyala itu terbentuk sepenuhnya. Roh iblis api, bakar semua yang ada di bawah langit. Badan gunung barbar, geser gunung. Gelombang energi yang mengerikan turun dari langit seperti badai. Detik berikutnya, lautan api segera menghilang saat sosok tinggi dan besar setinggi puluhan kaki dan sepenuhnya dilalap api muncul di depan mata semua orang. Di dekatnya, tubuh Mu Huang akhirnya berhenti membesar. Jejak pembuluh darah yang berbentuk aneh mulai meluas ke seluruh kulitnya yang berwarna coklat seperti gunung. Matanya melonjak karena kedinginan, dia perlahan menundukkan kepalanya dan menatap api kecil. Pertarungan ini sudah berakhir. Suara suram tiba-tiba terdengar dari raksasa yang menyala-nyala dan raksasa mirip gunung pada saat yang bersamaan. Mereka mengambil langkah maju saat angin kencang yang mengerikan disertai dengan kekuatan destruktif dengan cepat menyelimuti Lindong dan Little Flame. Kekuatan seni bela diri jiwa menakutkan sekaligus mengerikan. Badai energi yang mengejutkan terjadi dengan panik di langit. Dua kepalan tangan besar disertai angin kencang dan liar, berubah menjadi bayangan yang menyelimuti Lindong dan api kecil. Udara meledak kemanapun tinju itu lewat. Bahkan beberapa gedung tinggi di kota di bawahnya tertekan oleh angin hingga muncul banyak retakan yang menyebabkan goyah dan tidak stabil. Itu hanya satu pukulan, namun kekuatannya telah mencapai tingkat yang begitu ganas. Lindong melihat ke arah angin tinju merah menyala dan bayangannya dengan cepat membesar di matanya. Meski panasnya tak tertandingi, Lindong masih bisa merasakan sedikit niat membunuh yang dingin di dalamnya. Zhu Tianhuo jelas tidak berencana menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Memang cukup kuat, namun, itu masih belum cukup. Senyum cerah muncul di wajah Lindong. Saat ini, cahaya berwarna hijau tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Bang! Cahaya hijau itu meledak. Sebelum Lindong bisa membalas serangan, tinju besar raksasa api itu sudah tiba. Akhirnya, ia dengan kejam menabrak cahaya hijau yang baru saja menyebar di depan mata semua orang. Bam! Bam! Dua suara memekakkan telinga yang rendah dan dalam dipancarkan dari langit dengan cara yang menyebabkan hati seseorang dicekam rasa takut. Yang pertama terpancar secara alami ketika tinju api menghantam cahaya hijau, sedangkan yang kedua disebabkan oleh api kecil di kejauhan yang terkena tinju raksasa yang telah diubah oleh Mu Huang. Beberapa suara menyedihkan segera keluar dari dalam kota setelah melihat pemandangan ini. Bahkan jika itu adalah 3 ahli tahap Yuan Nirvana yang telah menerima serangan yang begitu dahsyat dan kuat,
kemungkinan besar dia akan mengalami kesulitan untuk menghindari cedera serius. Namun, rasa kasihan mereka tidak bertahan lama sebelum tiba-tiba berhenti. Ini karena mereka tidak dapat melihat satupun sosok yang tertembak mundur secara menyedihkan baik dari cahaya hijau atau cahaya darah itu. Sikap itu seolah-olah kekuatan mengerikan yang terkandung dalam kedua kepalan besar itu seperti batu besar yang tenggelam ke laut. Pemandangan ini sedemikian rupa sehingga siapapun dapat mengetahui bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi di langit. Dua kepalan tangan besar dengan kejam menabrak cahaya hijau dan darah yang merembes, tapi pada dasarnya tidak ada aktivitas yang tercipta. Api perlahan membubung di sekitar jantung raksasa api di langit. Samar-samar terungkap sosok Zhu Tianhuo yang tersembunyi di dalamnya. Pada saat ini, ekspresi Zhu Tianhuo sedikit muram dan serius saat dia melihat cahaya hijau yang menyebar. Perasaan yang kembali dari hembusan angin memberitahunya bahwa pukulan keras ini tidak memberikan efek yang diharapkan. Seluruh langit sunyi. Cahaya hijau yang menyebar secara bertahap menunjukkan beberapa aktivitas. Orang dapat melihat bahwa cahaya hijau itu menghilang dengan cepat. Sesaat kemudian, sosok yang sepenuhnya terbungkus di bawah cahaya hijau redup itu sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Pada saat ini, sosok itu telah mengulurkan tangan kanannya dan menghalangi tinju besar yang benar-benar tidak proporsional. Namun, tangan yang tampaknya lemah ini memiliki kekuatan yang menyebabkan tinju besar itu mengalami kesulitan untuk bergerak maju bahkan 1 inci pun. Tinju gemuruh Zhu Tianhuo yang cukup untuk melukai serius 3 ahli tahap Yuan Nirvana biasa sebenarnya langsung diblokir oleh 1 tangan Lindong. Adegan ini langsung membuat cukup banyak orang menghirup udara dingin. Tatapan yang menatap Lindong sepertinya menunjukkan bahwa mereka sedang melihat orang aneh. Kegaduhan juga tiba-tiba terjadi dari sisi lain kota sementara suara hirupan udara dingin muncul di sisi ini. Mata semua orang menoleh, hanya untuk melihat cahaya darah di kejauhan telah tersebar. Api kecil, yang sepenuhnya terbungkus dalam pancaran darah, sebenarnya telah mengulurkan tangannya dan langsung memeluk lengan raksasa yang telah diubah oleh Mu Huang. Sikapnya yang seperti itu tampak seperti dia ingin membuang raksasa itu ke samping. Kamu mencari kematian? Mu Huang juga tampaknya merasakan dengan jelas niat api kecil. Dia segera meledak marah. Dengan teriakan marah, tinju lainnya sekali lagi dihantamkan ke depan dengan kejam. Bahkan ruangnya sendiri menjadi sedikit terdistorsi di bawah badai energi yang menakutkan itu. Mengom. Cahaya darah melonjak di sekitar api kecil dan auman harimau yang rendah dan dalam keluar dari mulutnya. Dia tidak menyerah sedikit pun saat dia melangkah maju. Cahaya darah merembes ke tinjunya. Itu membuat kontak dengan tinju besar itu secara langsung tanpa menyusut sedikit pun. Suara keras yang dalam yang menyebabkan kepala seseorang menjadi mati rasa dikeluarkan dari titik kontak antara kepalan tangan besar dan kecil. Suatu zat yang tampak melingkar seperti riak energi menyebar dengan liar. Ruang di sekitarnya telah hancur total pada saat itu juga. Cahaya darah pekat yang mengandung keganasan mengerikan tiba-tiba muncul dari dalam tubuh api kecil. Cahaya darah ini sepertinya secara samar-samar diaglomerasi menjadi harimau berwarna darah besar di luar tubuhnya. Enyah. Mata api kecil sangat tajam. Pembuluh darah di lengannya seperti ular kecil yang bergerak-gerak. Kekuatan yang mirip dengan gunung liar langsung meletus. Mata yang tak terhitung jumlahnya menjadi terkejut pada saat ini. Ini karena mereka telah melihat bahwa gunung besar seperti raksasa yang diubah oleh Mu Huang sebenarnya telah langsung diangkat oleh api kecil pada saat itu juga. Setelah itu, raksasa itu berputar seperti kincir angin dan terlempar ke bawah dengan kejam. Raksasa itu langsung menabrak kota, menyebabkan banyak orang terlempar. Banyak bangunan runtuh seketika dan seluruh kota menjadi kacau karena serangan api kecil ini. Kejutan juga melintas di mata Lindong ketika dia melihat adegan ini. Tampaknya pelatihan selama 4 bulan ini juga menghasilkan kekuatan api kecil yang meningkat ke tingkat yang cukup mengerikan. Haha, sepertinya temanmu memang bukan tandingan kakakku. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap raksasa yang terbungkus api di depannya sebelum tertawa lagi. Kamu sedikit terlalu banyak bicara. Belum terlambat untuk menghabisi saudaramu itu setelah aku segera menyingkirkanmu. Zhu Tianhuo samar-samar terlihat di jantung raksasa api itu. Matanya sangat dingin saat dia menatap Lindong. Detik berikutnya, tubuh besarnya tiba-tiba melesat keluar. Api liar dan ganas menyapu Lindong seperti awan terbakar.
Lindong menekankan jari kakinya ke udara dan dengan cepat menarik tubuhnya kembali. Tombak tulang di tangannya juga membentuk banyak bayangan tombak tajam yang menghantam tubuh besar itu dari segala arah. Dentang, dentang. Bayangan tombak itu mendarat di sosok besar itu, tapi hanya mengeluarkan gelombang suara yang jernih. Percikan terbang ke segala arah. Namun, tidak ada dampak substantif yang terjadi. Ini adalah tubuh iblis api. Mustahil bagimu untuk menghancurkannya. Hal yang sama juga terjadi pada Mu Huang. Dia memiliki tubuh gunung kasar. Apa menurutmu kakakmu bisa melukainya? Kalian berdua bahkan tidak bisa mematahkan pertahanan kami. Namun kamu berpikir untuk bertarung dengan kami? Benar-benar omong kosong yang bodoh. Su Tianhuo tertawa dingin. Nada suaranya tidak mengandung ejekan. Lindong menyipitkan matanya. Tatapannya dengan cepat menatap ke arah kota di bawah dan memang melihat bahwa tubuh besar yang dilempar oleh api kecil sekali lagi berdiri. Setelah itu, sosok itu secara acak mengambil sebuah batu besar dan sekali lagi menyerang api kecil dengan agresif. Apakah kamu akan mengandalkan cangkang kura-kuramu? Senyuman dingin terlihat di mata Lindong. Harus dikatakan bahwa Zhu Tianhuo dan Mu Huang memang sangat merepotkan untuk dihadapi. Namun, Lindong saat ini tidak lagi sama seperti 4 bulan sebelumnya. Karena kamu sangat bangga dengan cangkang kura-kura ini, aku akan menghancurkannya. Lindong tertawa dingin. Hanya denganmu, beberapa rasa jijik muncul di sudut mulut Zhu Tianhuo saat dia mengejek Lindong. Lindong tersenyum, tubuhnya bergerak dan berhenti menarik diri. Sebaliknya, dia menembak langsung ke arah Zhu Tianhuo. Mata Zhu Tianhuo menjadi dingin saat melihat ini. Nyala apinya tiba-tiba menyerbu ke arah tangannya yang besar. Setelah itu, ia mengayun ke arah Lindong. Telapak tangan setan api. Nyala api yang tak terhitung jumlahnya muncul dari telapak api raksasa saat ia meluncur ke bawah. Sebuah momentum yang mengguncang jiwa seseorang terpancar secara samar-samar. Sikap itu tampak seolah-olah ada jiwa ganas yang menyertainya. Mengom. Pohon palem api besar membawa bayangan yang menutupi segala sesuatu di bawahnya. Itu pada dasarnya menutup semua jalur mundur Lindong. Namun, wajah Lindong tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan cahaya hijau yang ada di sekelilingnya bergoyang. Tampaknya samar-samar itu membentuk semacam selaput unik di kulitnya. Sebenarnya ada suara gemuruh naga yang samar-samar terdengar saat membran itu terbentuk. Kulit naga hijau menutupi tubuh Lindong. Di saat yang sama, tubuhnya menjadi seperti meteorit saat dia melemparkan telapak tangannya ke depan. Ia benar-benar dengan paksa bertemu langsung dengan pohon api raksasa. Rasa dingin di mata Zhu Tianhuo menjadi semakin intens saat melihat tindakan Lindong ini. Dia menjerit dingin dan pohon api besar itu tiba-tiba menjadi liar dan ganas. Akhirnya langsung meledak dengan ledakan. Nyala api yang ganas dan tak terkendali membawa angin kencang yang bisa melukai 3 ahli tahap Yuan Nirvana secara serius saat api itu menyapu, membuatnya tampak seperti pesta api yang indah. Zhu Tianhuo langsung tertawa dingin saat melihat pemandangan ini. Namun, sebelum tawa dinginnya berhenti secara alami, senyuman di wajahnya mengeras. Ini karena ada cahaya hijau di dalam badai api yang melanda. Cahaya hijau itu benar-benar keluar dengan kecepatan seperti kilat, sekaligus mengandung momentum yang kuat. Detik berikutnya, ia muncul di jantung raksasa, yang merupakan bagian depan tubuh asli Zhu Tianhuo. Lindong, kamu tidak dapat menghancurkan pertahanan tubuh iblis apiku. Kemunculan Lindong di depannya jelas membuat Zhu Tianhuo sedikit terkejut. Namun, segera setelah itu, yang terakhir berteriak dengan tegas. Lindong mengangkat kepalanya, membuka bibirnya dan tersenyum pada Zhu Tianhuo. Namun, ekspresinya memiliki ketajaman seperti pedang yang sangat dingin. Cahaya hijau bergerak liar di tubuh Lindong. Segera, sisik kecil berwarna hijau pekat mulai muncul secara aneh di tangan kanan Lindong. Sisiknya tidak tebal, namun, cahaya hijau yang sedikit berkedip-kedip yang dipancarkannya menyebabkan kegelisahan dan bahaya yang mendalam melonjak ke dalam hati Zhu Tianhuo. Tangan merobek langit naga hijau. Namun, sia-sia melakukan apapun saat ini. Ekspresi Lindong berubah sedingin es saat itu juga. Tangannya, yang ditutupi oleh sisik berwarna hijau, meluncur keluar dengan kecepatan seperti kilat.
Tampaknya itu seperti seberkas cahaya yang menembus udara kosong dan dengan kejam menghantam dada raksasa itu. Setelah itu, ia dengan kuat menembus pertahanan yang dibanggakan Zhu Tianhuo di depan mata Zhu Tianhuo yang terkejut.